Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadir kembali di Takut Misteri yang akan menceritakan kisah-kisah misteri di Nusantara. Namun kali ini kita akan membicarakan atau menceritakan kisah misteri di Pulau Kalimantan Timur, tepatnya di Bukit Suharto. Kisah misteri Kalimantan Timur ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Mari dengarkan. Ada sebuah kisah seram yang sangat bikin bulu kuduk kita merinding. Gimana enggak? Ya, lokasinya ada di calon ibu kota Indonesia di masa depan nih. Ya, mana lagi kalau bukan Kalimantan Timur. Kali ini ada sebuah cerita tentang kisah misteri Kalimantan Timur yang berjudul Kisah Horor di Bukit Suharto yang waktu itu sempat viral di dunia. Kali ini namanya si Bray. Si Bray ini menceritakan tentang pengalamannya waktu bertugas ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah berlalu lama, tepatnya pada tahun 2014. Namun pengalaman tersebut tak akan pernah dilupakan, saking mengerikannya. Si Bray ini berangkat dari Jakarta menuju Balikpapan, lalu bertolak ke Samarinda. Katanya dia pun melihat pemandangan sepanjang perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda sangat bagus. Sebagai orang yang suka jalan-jalan, dia begitu excited. Apalagi saat dia melewati hutan rindang bernama Bukit Suharto. Wilayah hutan raya tersebut ditumbuhi lebatnya pepohonan. Pemandangan tampak indah dan menyegarkan saat terang. Kalian pasti sudah menyangka di wilayah hutan lebat yang indah ini pasti ada kisah horor di baliknya. Ya, benar saja. Kawasan hutan raya ini memang identik dengan kisah mistis, kejadian kriminal, pembunuhan, pembegalan. Perjalanan si Bray melewati Bukit Suharto tak menemui kendala apapun. Perjalanan berjalan mulus seperti jalan Bukit Suharto pada gambar tersebut. Namun kisah mistis ini dimulai saat si Bray menginjak kaki di hotel dia bermalam. Saat tibalah dia di Samarinda, si Bray bermalam di sebuah hotel berbintang dengan pemandangan yang indah dari balkon ke kamar si Bray. Pandangan dampetan bangunan dan rumah kota Samarinda terlihat dengan luas. Si Bray mengatakan ada hal yang ganjil saat dia memasuki kamar hotel. Bukan penampakan tapi twin bed. Twin bed ini termasuk orang yang tak bisa tidur sendirian. Maksudnya si Bray ini ya, yang gak bisa tidur sendirian di kamar dengan twin bed. Dia mengalami kejadian tak mengenakan berkaitan dengan twin bed. Singkat cerita lah nih, dia meminta pihak hotel untuk pindah kamar di mana dia bisa tidur di kamar single bed. Sayang, sepertinya memang sudah berjodoh karena ada satu atau dua hal. Bray tetap bermalam di kamar twin bed tersebut. Ada yang aneh juga dari kamar yang ditempati si Bray. Saat dia sedang berada di kamar mandi, terdengar dua suara laki-laki samar-samar terdengar minta tolong. Tolong, antar kami pulang. Namun si Bray tak menggubrisnya. Dia mengabaikan suara laki-laki tersebut dan melangkah pergi meninggalkan kamar untuk jalan-jalan keliling kota Samarinda. Puaslah dia jalan-jalan.
dia kembali ke hotel sendirian. Waktu itu jam menunjukkan 10 malam atau 22 WIB. Perjalanan yang melelahkan membuat Bray memutuskan untuk berendam di air hangat. Dia begitu menikmati nyamannya berendam hingga hampir saja ketiduran. Tiba-tiba suara samar laki-laki meminta tolong kembali terdengar. "Tolong antar kami pulang." Bray pun mengabaikan suara tersebut. Dia segera tidur dan menyalakan TV seperti kebiasaan yang sering dilakukannya. Karena dia tak nyaman tidur dengan 2 twin bed sendirian, dia meletakkan tas di atas kasur yang satunya. Malam itu sepertinya malam paling sial bagi si Bray. Dia memimpikan hal yang mengerikan. Di dalam mimpinya itu, dia kembali mendengar suara laki-laki yang meminta tolong itu lagi. "Tolong antar kami pulang." Mengerikannya, dia bermimpi didatangi 2 orang laki-laki dengan wujud yang menakutkan. Pria yang pertama berpostur tinggi dan besar, mengenakan pakaian normal seperti orang kebanyakan. Tapi yang menyeramkan, leher pria tersebut hampir putus. Darahnya pun bercucuran membasahi pakaian. Tak sampai di situ, lebih menakutkan, pria yang satunya lagi berdiri tanpa kepala. Ketakutan pun si Bray bangun dan napas yang tersengal-sengal. Saat dia terbangun, dia tidur dengan posisi miring ke kiri, menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur kosong. Bisakah kita membayangkan posisinya? Jendela kamarnya pun tak seluruhnya ketutup tirai. Si Bray membiarkan sebagian terbuka, hingga sebagian kaca jendela terlihat dari kasur. Ketika masih kaget dengan mimpi yang dialami si Bray, tiba-tiba pandangan si Bray menangkap hal aneh dari dalam kaca. Kaca tersebut memantulkan situasi dan keadaan di belakang si Bray. Situasi tempat tidur kosong. Karena penasaran, si Bray mencoba untuk lebih memperhatikan lebih fokus dari pantulan kaca tersebut. Terlihat 2 sosok laki-laki yang hadir di dalam mimpinya tersebut. Mereka tepat berada di belakang si Bray. Seorang laki-laki duduk di tempat tidur menghadap si Bray, dan satu lagi berdiri menghadap si Bray tanpa kepala. Sampai saat ini cerita itu benar ada nyatanya. Nah, begitulah cerita dari si Bray Gengs, dari kisah misteri Kalimantan Timur. Terima kasih telah mendengar cerita singkat misteri dari Kalimantan Timur, Bukit Soeharto.